Kalau memang tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan, kita akan upaya ke jalur hukum, baik perdata maupun pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Ya, di video kali ini kebetulan sekitar tadi pagi ya, tadi siang gitu, saya lupa tepatnya. Saya dikirimin lagi video berdurasi 6 menit 8 detik dari Pak Darso ya, wartawan yang sempat kita wawancarai mengenai kasus YM atau Yusuf Mansur, mengenai ini, dalam hal ini mengenai patungan usaha. Jadi sebelum kita nonton videonya bersama, ini judul anunya ini somasi ya. Jadi somasi Yusuf Mansur mulai menerima gelombang somasi patungan usaha. Nah, saya harap kepada saudara-saudaraku, kawan-kawanku, baik yang di Indonesia atau TKW yang di luar negeri sana yang kebetulan menonton channel atau video ini, saya harap untuk menghubungi Pak Darso. Nanti saya tampilkan nomor teleponnya bagi yang merasa korban, yang merasa dikorbankan untuk patungan usaha ya, untuk kasus patungan usaha, yang merasa menjadi korban di situ, yang sudah investasi atau ikut patungan namun tidak mendapatkan hasil apa-apa, tidak mendapatkan informasi apa-apa, tidak, intinya merasa korban dan merasa dirugikan. Daripada Anda hanya sekedar berkomentar di kolom komentar menyatakan diri saya korban atau apa, muncullah dan hubungi Pak Darso ini mumpung ada kuasa hukum yang akan mensomasi. Dalam video ini kalau tidak salah sementara baru 3 korban yang ikut dalam masalah ini untuk mensomasi Yusuf Mansur. Ini dari berdasarkan penuturan beliau akan melakukan 3 kali somasi kepada YM. Jika 3 kali somasi tidak ada tanggapan, tidak ada respon, maka akan dibawa ke ranah hukum, baik itu pidana ataupun perdata. Nah, maka saya harap kepada orang-orang yang merasa korban untuk sangkut pautnya dengan usaha patungan usaha ya, dari si Yusuf Mansur, untuk segera menghubungi Pak Darso dan ikut bergabung gitu. Mumpung ini sedang akan diangkat gitu. Karena sebelum-sebelumnya dari video yang saya lihat dari penuturan Pak Darso bahwa beberapa kali masalah ini kemudian mencuat, bukan saja masalah patungan usaha, selalunya si YM ini mengganti rugi orang-orang yang ikut terlibat di dalam, tetapi tidak dengan yang lainnya. Artinya di sini mumpung ada hal seperti ini, ada baiknya dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan uangnya untuk kembali, merasa sebagai korban atau segala macam. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa, dan jangan takut, tidak usah takut. Kalau memang Anda merasa benar dan Anda merasa memang korban, tidak usah takut, hubungi saja Pak Darso. Karena memang membela hak kita, membela apa yang menjadi milik kita itu adalah bagian dari jihad, saudaraku. Oke, kita nonton saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan Toiba Channel lagi. Di hadapan saya ada Pak Ikhwan dan teman-teman dari kantor hukum apa Pak Ikhwan? Ikhwan dan rekan. Hari ini bapak ini dan ibu ini telah mengajukan somasi kepada Yusuf Mansur. Mari kita dengarkan. Pak Ikhwan perkenalkan dulu tim Pak Ikhwan. Terus Pak Ikhwan mewakili siapa? Menerima kuasa dari siapa? Terus mensomasi siapa? Terus apa yang disomasi? Silakan Pak Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai ketua tim advokasi dari Ikhwan dan rekan. Sebelah saya Fia, sebelah saya Bapak Petri. Kita mewakili dari pemberi kuasa yang telah berpartisipasi atau ikut serta dalam patungan usaha pendirian dan pengembangan hotel dan apartemen yang diprakarsai oleh Ustadz YM. Jadi baru saja kami melayangkan surat somasi langsung ke kantor yang bersangkutan dan juga melalui lewat jasa ekspedisi. Jadi ada 2 surat somasi yang kita layangkan. Jadi pasti diterima ya Pak Ikhwan ya? Ya, pasti diterima. Ya, kebetulan tadi langsung kita ada karyawan karena ini hari Minggu, tapi kebetulan tadi ada karyawan yang di sana, security juga di sana, dan kami sudah mendapatkan surat tanda terima baik
dari kantor yang bersangkutan maupun tanda terima dari kami. Ya. Dan juga kita punya bukti juga pengiriman kami lewat jasa pengiriman, Ya. bahwa kami telah melayangkan somasi atau pengingat ya, yang mengingatkan kepada saudara YM atas klien kami yang merasa dirugikan baik imaterial maupun material. Berapa Gitu. yang berikan kuasa pada Pak Iwan? Berapa orang? Di sini yang kita dikuasakan 3 orang, tapi nanti di belakang 3 orang ini ini? juga ada lagi korban-korban Lebih banyak yang yang ya sudah kuasa banyak yang ya. kuasa. Jadi kita coba untuk 3 orang dulu, Ya. ya kan somasi ini kita layangkan. Kebetulan mereka ada di Pulau Jawa, Ya. ada yang di Jawa Tengah dan ada yang di Jawa Timur, Ya. di berbagai kabupaten. Ya. Pak Iwan, nanti biasa somasi itu kan kalau tidak diindahkan maka berujung di mana? Di perdata atau di polisi kali Ya. ini? Nanti kita lihat dulu, Ya. kita bersabar dulu ya, Ya, ya. karena memang surat somasi ini kita tunjukkan 2 arah, Ya. ya kan. Nanti kalau memang tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan, Ya. kita akan upaya ke jalur hukum, Ya, baik ya. perdata maupun pidana. Di pokok somasinya apa Pak Iwan? Pokok somasinya kita menjelaskan masalah kronologis ya, kronologis dari klien kami yang pemberi kuasa, menjelaskan bahwa mereka ini, klien kita ini ya telah ikut serta dalam masalah patungan usaha pendirian hotel dan apartemen. Ya. Jadi kronologis kita buatkan ya kan, mulai dari mentransfer sejumlah uang ke rekening yang bersangkutan yang Ya, kita ya. somasi. Pak Iwan biasanya somasi berapa kali Pak Iwan? Somasi itu biasanya umumnya sebenarnya tidak ada batasan. Ya. Cuma etikanya ya biasanya umumnya itu melakukan 3 kali. Ya. Kalau misalkan 3 kali memang tidak diindahkan, Ya. berarti kita menempuh jalur hukum, Ya. baik itu perdata maupun pidana. Ya. Kalau misalkan perdata berarti ada cedera janji Ya. atau wan prestasi. Nah kalau misalkan pidana ini ada dugaan, jadi Ya. masih dugaan ya. Ya. Dugaan bisa mengarah ke tindak pidana penipuan maupun penipuan yang menjadi mata pencarian. Ya. Karena korban ini nggak 1 orang, lebih dari 2 orang yang dikuasakan ke kita Untuk saat ini ya. untuk saat ini. Pak Iwan, ini soal patungan usaha Hotel City Pak Iwan ya. Ya. Jadi soal patungan usaha Hotel City hari ini sudah disomasikan oleh Pak Iwan Ya. dan teman-teman. Pak Iwan, apa rencana dari somasi ini kalau seandainya somasi pertama ini tidak diindahkan? Kita akan ngasih somasi yang kedua, Wah. gitu loh. Kita kasih kesempatan yang kedua, ya kan? Nggak ada kesempatan yang ketiga, ya udah itu yang terakhir. Oke. Baru kita jalur hukum, gitu. Iya, iya. Jadi kita kan negara hukum. Iya. Nah, baiknya kita tidak mau gegabah, ya kan, untuk ke jalur hukum, tapi ingin tahu keterangan dari dia apa selama ini, ya Iya. kan? Selama ini istilahnya kita yang mewakili korban, ya, sedangkan dari korban sendiri memberikan informasi dari 2012 sampai 2021 ini tidak ada kejelasan. Nah, mungkin dari soal somasi ini kita layangkan sebagai pengingat. Ya. Nah, jawabannya apa? Ya, Ya. kalau misalkan yang bersangkutan Ustadz YM istilahnya mau menerangkan, ya jelaskan, Ya. ya kan, harus ada transparan gitu loh. Ya, ya. Karena kita juga punya hak di sini, Ya. ya, karena sudah mentransfer sejumlah uang. Seperti tadi Pak Iwan sampaikan bahwa inilah 3 orang pertama ya Pak Iwan ya. Iya. Setelah ini masih ada lagi beberapa orang lagi, Ya. ada bergelombang somasi ya. Iya. Jadi dari kantor Iwan Dan rekan. dan rekan hari ini sudah, walaupun hari Minggu ya, tapi Ya. teman-teman pekerja juga sudah sampaikan somasinya dan sudah diterima oleh Yusuf Mansur krunya, dan kita akan menunggu pemberitaan berikut lagi Pak Iwan ya. Iya, kita berharap dari yang bersangkutan, Iya. ya, Ustadz YM ada penyelesaian secara komprehensif dan efisien, Iya. sehingga tidak berlarut-larut dari 2012 sampai 2021 ini. Iya. Mudah-mudahan kita doakan. Oke. Demikian hari ini kita mendengarkan penjelasan dari Pak Iwan dan rekan-rekannya soal somasi terhadap Yusuf Mansur, dan biasanya somasi kalau tidak diindahkan Kita jalur hukum. Terima kasih. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah video durasi 6 menit 8 detik ya. Sekali lagi saya tegaskan kepada kawan-kawan, sahabatku semua yang menonton video ini dan merasa menjadi korban dari patungan usaha YM ya, Ustadz YM ya, patungan usaha Yusuf Mansur.
hubungi saja nomor Pak Darso yang akan saya cantumkan di dalam video ini. Itu nomor beliau. Saya pastikan memang nomor beliau karena beliau juga berpesan demikian. Setidaknya untuk konsultasi mengenai masalah ini, masalah teman-teman semua, dan mungkin akan dihubungkan dengan teman-teman advokat ini. Mumpung mereka baru melayangkan somasi pertama, karena ini dari penuturan beliau akan melakukan tiga somasi sampai ketika 3 somasi itu kemudian tidak direspon oleh si YM Yusuf Mansur, maka mereka akan ke tahap selanjutnya, yaitu perdata dan pidana dugaan penipuan gitu. Oke, saya tidak perlu panjang lebar karena video ini memang tujuannya agar teman-teman yang merasa menjadi korban, merasa jadi yang dirugikan, yang haknya diambil, tidak dikembalikan, tidak sesuai dengan perjanjian, dengan iming-iming awal gitu kan, segera hubungi saja nomor di dalam deskripsi atau di video yang saya akan cantumkan nanti, agar setidaknya hak-hak kalian bisa kembali. Apalagi di dalam kondisi pandemi ini gitu kan, uang 1 juta 2 juta itu sangat berharga sekali buat kita semua. Saya harap sekali lagi bagi yang merasa menjadi korban segera hubungi nomor Pak Darso yang akan saya cantumin di bawah. Insya Allah beliau akan menjembatani teman-teman semua yang merasa menjadi korban untuk dihubungkan ke advokat, teman-teman advokat ini, mumpung mereka baru melayangkan somasi pertama, agar mungkin teman-teman ketika si YM kemudian merespon dan misalnya kemudian ingin mengembalikan duit atau uang dari investor yang menyumbangkan duitnya, yang menginvestasikan duitnya di dalam program patungan usaha ini, bisa kembali gitu. Tidak sekedar komentar di kolom komentar di bawah video ini. Kalau bisa hubungi saja Pak Darso, tidak perlu takut. Membela hak kita adalah bagian dari jihad. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. قالوا إنها وعد صغار فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت